Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 7 semester ganjil bab 2, yaitu lembaga sosial. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan berbagi. Terima kasih. Perhatikan kegiatan manusia yang ada di sekitarmu. Semua sibuk bekerja, sekolah, bepergian, dan lain sebagainya. Hal ini memiliki tujuannya masing-masing. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara yang rasional agar mendapatkan kesejahteraannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kelompok masyarakat juga memiliki kebutuhannya, sehingga terkumpullah dalam sebuah kelembagaan sosial. Dengan kata lain, lembaga sosial adalah keseluruhan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan, dasar terbentuknya lembaga sosial ada dua. Satu, manusia makhluk sosial, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Dua, agar interaksi di antara kelompok tersebut teratur dengan orang banyak, maka dibuatlah aturan-aturan atau norma masyarakat. Awalnya, norma itu terbentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan, norma tersebut dibuat secara sadar untuk ketentraman dan kenyamanan bersama. Sedangkan syarat terbentuknya lembaga-lembaga sosial adalah: 1. Sebagian besar masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma itu menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. 3. Norma memiliki sanksi yang mengikat anggota masyarakatnya. Ada 4 tingkatan norma, antara lain: 1. Cara atau usage. Cara adalah perbuatan individu dalam masyarakat, seperti cara bergaul, cara berpakaian, cara berbicara. Yang kedua, kebiasaan atau walkway. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. 3. Tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang diterima sebagai patokan atau norma yang mengatur kelakuan bertindak. Terdapat unsur pengawasan dan sanksi bagi penyimpang. Keempat, adat istiadat atau custom. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan pola kelakuan masyarakat yang mengikat anggotanya, dan yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan norma setempat. Terkadang, antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain memiliki syarat-syarat kelembagaan yang tidak serasi dan sejalan. Lembaga sosial berfungsi sebagai: 1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana harus bersikap dan bertingkah laku di lingkungannya. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman masyarakat untuk mengadakan sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Ada 5 lembaga sosial, antara lain: 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga agama. 3. Lembaga ekonomi. 4. Lembaga pendidikan. Dan 5. Lembaga politik. Baiklah, mari kita jelaskan satu persatu. 1. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil, terdiri dari baik keluarga inti maupun keluarga besar. Keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga
keluarga besar adalah ditambah dengan yang lainnya, seperti kakek, nenek, saudara-saudara. Fungsi lembaga keluarga adalah 1. Fungsi reproduksi, yaitu diharapkan memiliki keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi. Keluarga memberikan perlindungan baik fisik maupun kejiwaan. 3. Fungsi ekonomi. Ayah adalah sebagai kepala keluarga, tulang punggung keluarga untuk memenuhi ekonomi keluarganya. Keempat, fungsi sosialisasi. Manusia lahir awalnya tidak mengetahui apa-apa. Keluarga adalah tempat komunikasi pertama mereka. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Keenam, fungsi pengawasan sosial. Keluarga adalah tempat saling mengontrol dan mengawasi nama baiknya. Fungsi pemberian status. Lembaga perkawinan memberikan status seseorang dalam masyarakat, baik sebagai suami atau istri, atau memberikan marga atau fam. 2. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang dibakukan dalam agama yang diyakininya. Agama pada dasarnya aktivitas manusia yang berhubungan dengan Tuhannya dan makhluk di sekitarnya. Indonesia mengakui 6 agama, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 7 fungsi lembaga agama. 1. Sebagai pedoman hidup manusia dengan hubungan pada Tuhannya. 2. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. 3. Mengatur tata hubungan manusia dengan manusia dan Tuhan. Keempat, tuntunan prinsip benar dan salah, perilaku dari penyimpangan dosa. Kelima, pedoman mengungkapkan perasaan kebersamaan dalam agama. Keenam, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya manusia ciptaan Allah. Ketujuh, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Tiga, lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Fungsi lembaga ekonomi antara lain: 1. Mendapatkan bahan pangan. 2. Pertukaran barang dan barter. 3. Harga jual beli barang. 4. Penggunaan tenaga kerja. 5. Cara pengupahan. 6. Cara memutuskan hubungan kerja. 7. Memberikan identitas bagi masyarakat. 4. Lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu 1. Lembaga pendidikan formal, seperti sekolah. 2. Lembaga pendidikan non-formal, seperti lembaga kursus, pelatihan-pelatihan. 3. Lembaga pendidikan informal, seperti pendidikan yang terjadi pada keluarga. Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hun dalam Kasmanto Sunarto tahun 2004 ada 2 macam. 1. Fungsi manifest, seperti
1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dan bekal keterampilan. 2. Mengembangkan bakat seseorang. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Kedua, fungsi laten. Fungsi laten seperti mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. 5. Lembaga politik. Politik berasal dari kata Yunani, yaitu polis artinya kota dan berkembang menjadi politis, berarti warga negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud pada pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai sesuatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintah daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 7. Partai politik. Fungsi lembaga politik antara lain: 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. 2. Mengusahakan kesejahteraan umum. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu pelajaran kita. Akan datang insya Allah akan kita sambung kembali. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.